Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang aliran viskos, inviscid, internal, eksternal, compressible, dan incompressible ya. Sebelumnya, kita telah mendefinisikan mekanika fluida itu sebagai ilmu yang mempelajari perilaku fluida, baik dalam keadaan diam ataupun fluida itu dalam keadaan bergerak. Serta kita membahas interaksi fluida dengan padatan atau interaksi fluida dengan fluida yang lain. Tetapi dalam prakteknya terdapat berbagai macam masalah aliran fluida yang sering kita jumpai. Jadi ketika kita mendapati aliran fluida itu kita biasanya akan mendapati sebuah masalah. Dan untuk mempelajarinya dengan lebih mudah, aliran fluida itu kita klasifikasikan berdasarkan karakteristik umumnya. Terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasikan masalah aliran fluida, dan berikut ini adalah beberapa contoh klasifikasi aliran fluida secara umum. Ya, jadi kita harus mengklasifikasikan untuk memudahkan kita, baik dalam memahami ataupun menyelesaikan persamaan matematisnya. Pertama adalah fluida dibagi menjadi aliran viskos dan aliran inviscid. Ya, viscous flows and inviscid flow. Ada dua ya, viskos dan inviscid. Aliran viskos itu aliran apa? Aliran viskos itu atau aliran fluida nyata merupakan jenis aliran yang dipengaruhi oleh viskositasnya. Apa itu viskositas? Viskositas itu adalah kekentalan. Sehingga menghasilkan tegangan geser dan kehilangan energi. Ya, ketika ada viskositas kekentalan itu akan menghasilkan tegangan geser dan kehilangan energi. Pada jenis aliran ini terjadi gesekan antara fluida dengan dasar atau dinding pada saluran atau mungkin pipa yang dilaluinya. Ya, sebagai contoh ya, gambar ini ya, lihat gambar merupakan percobaan aliran viskos yang melalui sebuah pilar bentuk tabung. Kan ada pilar bentuk tabung. Pilarnya kecil gitu ya. Ini contoh gambar aliran viskos. Aliran fluida ideal atau aliran inviscidnya. Tadi ada viskos, sekarang ada inviscid. Inviscid itu, viskos itu kan aliran fluida nyata. Karena di alam ini, di dunia itu semuanya mengandung kekentalan. Tetapi kalau kita menganggap bahwa aliran fluida ideal, di mana kekentalan tidak berpengaruh, itu dinamakan aliran inviscid atau merupakan jenis aliran yang tidak dipengaruhi oleh viskositas. Sehingga tidak memiliki tegangan geser dan tidak mengalami kehilangan energi. Nah, tadi kalau di viskos, itu kita akan mengalami kehilangan energi dan mengalami tegangan geser. Tapi kalau di inviscid, di mana tidak memiliki tegangan geser dan tidak mengalami kehilangan energi. Walaupun pada kenyataannya aliran fluida ideal tidak ada. Jadi sesuatu yang ideal di dunia ini tidak ada. Ini adalah salah satu contoh inviscid. Nah, terus digunakan untuk apa ketika kita memberikan sampel inviscid? Nah, misalnya kita akan menggunakan persamaan matematika yang kita asumsikan bahwa aliran fluida ini aliran fluida yang inviscid. Itu bisa kita coba. Tetapi sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki viskositas. Jadi ini adalah aliran fluida ideal. Konsep ini tetap digunakan oleh para peneliti. Konsep apa? Konsep inviscid. Ya, untuk membentuk persamaan aliran fluida lebih mudah. Namun, dalam pengaplikasian di lapangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor kondisi nyata. Nah, berikut adalah ilustrasi aliran fluida ideal melalui sebuah pilar berbentuk tabung. Nah, jadi ini aliran inviscid. Tadi kita perlihatkan gambar aliran viskos, sama pilar berbentuk tabung kecil. Nah, yang ini satunya adalah inviscid. Oke ya, itu
mengenai aliran viskos dan aliran invisit. Nah, sekarang kita akan membahas klasifikasi fluida itu berdasarkan aliran internal dan aliran eksternal. Nah, untuk mengklasifikasikan aliran fluida itu juga dapat dibedakan menjadi internal atau eksternal, tergantung pada apakah fluida mengalir dalam ruang tertutup atau di atas permukaan. Ruang tertutup misalnya pipa, ya kan, mengalir di dalam pipa. Ruang di atas permukaan misalnya di dalam sungai atau selokan, ya kan. Selain itu, ada jenis aliran lain yang disebut aliran saluran terbuka, di mana cairan itu mengalir dalam saluran yang hanya diisi sebagian dengan cairan dan ada permukaan bebas. Ya, tadi misalnya selokan yang saya contohkan. Contohnya ya tadi gitu, aliran air di sungai atau saluran irigasi adalah contoh dari aliran saluran terbuka. Aliran internal flow adalah jenis aliran yang terjadi di dalam saluran tertutup ya dan dibatasi oleh permukaan padat. Pada aliran internal, pengaruh viskositas itu sangat dominan di seluruh medan aliran. Jadi viskositas itu berpengaruh seluruh di medan aliran. Contoh dari aliran internal adalah aliran air di dalam pipa yang tertutup. Jadi contoh dari aliran internal adalah aliran air di dalam pipa yang tertutup. Aliran eksternal ya merujuk pada aliran fluida yang terjadi di sekitar objek atau benda yang berada dalam fluida. Misalnya adalah kalau kita melihat kapal selam itu melayang di seluruh fluida air gitu ya, kemudian bola golf yang melambung, fluida dilapisi semua fluida udara gitu kan, kemudian pesawat terbang ya. Jadi pada aliran eksternal, pengaruh viskositas itu terbatas pada lapisan batas di dekat permukaan padatnya. Jadi namanya lapis batas, itu di sekitar objeknya. Dan terdapat daerah downstream pada permukaan benda yang membangkitkan efek turbulensi pada aliran fluida. Jadi ada turbulensi di downstreamnya. Ya. Coba Anda lihat ya di gambar berikut ya, aliran udara di sekitar bola golf yang sedang melambung. Anda bisa lihat turbulensi terjadi di belakang stream dari udara itu ya. Oke ya. Itu klasifikasi aliran internal dan eksternal. Saya kira mudah dipahami ya. Kemudian kita membahas lagi aliran kompresibel dan inkompresibel. Nah, ini menarik sekali karena ini nanti akan menjadi pembahasan yang lebih detail di dalam mekanika fluida ini, yaitu aliran kompresibel dan inkompresibel. Aliran kompresibel itu mengacu pada jenis aliran fluida di mana densitas fluida yang mengalir dapat bervariasi dari satu titik ke titik yang lain. Jadi kompresibel itu densitas fluidanya itu akan berubah. Sebagai contoh ya, gas termasuk sebagai contoh itu adalah gas. Gas ini adalah jenis aliran kompresibel karena densitas gas itu dapat berubah. Jadi kepadatan gas, volume gas juga dapat berubah. Dalam aliran kompresibel ini, volume ya atau ukuran fluida itu dapat diperkecil melalui proses pemampatan. Itu namanya kan kompresibel. Sementara itu, ada yang dinamakan inkompresibel ketika densitas fluida itu tidak berubah dan volume atau ukuran konstan terhadap perubahan tekanan. Jadi selama proses ini, kompresibel itu tidak berubah, tidak pernah berubah densitasnya. Misalnya apa? Cairan seperti air dan minyak termasuk dalam aliran inkompresibel. Karena apa? Kepadatan cairannya konstan. Ya. Jadi cairan, air, minyak itu dia tidak berubah kepadatannya, densitasnya, volumenya. Karena itu aliran cairan tidak dapat dimanfaatkan karena tidak berubah densitasnya sehingga dia tidak dimanfaatkan. Bisa dikompres. Nah, zat-zat seperti ini disebut inkompresibel atau tidak kompresibel. Jadi sebagai perbandingan ya, misalnya ya,
gas sangat mudah dimanfaatkan karena tekanan yang diterima bisa menyebabkan perubahan densitas gas. Jadi tekanan yang diterima oleh gas itu ketika kita menekan, itu bisa merubah densitas gas. Sebagai contoh, misalnya air ya, incompressible. Densitas air ini hanya akan berubah 1%. Jadi densitasnya akan berubah 1% ketika diberi tekanan 210 atm. Jadi 1% aja besar sekali. Ya kan, pada kondisi tekanan normal 1 atm. Sementara gas itu hanya perlu memberikan tekanan 0,01 atm untuk menyebabkan perubahan densitas sebesar 1%. Ya, paham ya? Jadi kalau kita punya gas dan air, untuk merubah densitasnya 1% dari gas, itu kita cuma butuh 0,01 atm, sementara air kita butuh 210 atm. Loh, berarti air itu kompresibel dong, karena dia bisa berubah densitasnya dengan tekanan yang sangat tinggi. Ya, tapi ini tidak signifikan, sehingga ini diklasifikasikan sebagai incompressible, karena 210 atm sangat besar sekali ya, bandingkan dengan tekanan lingkungan kita 1 atm. Ya kan? Oke ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan klasifikasi aliran fluida ya. Tadi ada viscous, ada inviscid, ada internal, eksternal, kompresibel dan incompressible. Semoga Anda memahami. Terima kasih.